Yang pertama adalah ukurannya kecil, tipis, dan nggak bulky. Bulky itu ya nggak metutuk gitu loh. Halo semuanya, selamat datang di channel Mahda IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di video kali ini aku mau memberikan review tentang sebuah popok sekali pakai atau pospak atau diapers atau kita sebut biasanya pampers ya. Pampers ya. Tapi kali ini aku mau memberikan review tentang diapersnya itu adalah Go On Smile. Go On Smile. Jadi ini bacanya entah itu Gon Smile atau Go On atau Gun, tapi aku seringnya membaca ini adalah Go On. Jadi aku pakai popok ini itu sudah dari anakku yang pertama, dan setelah aku punya anak yang kedua, ya tetap aku mencobakan yang lain, tapi ternyata pilihanku tuh kembali lagi jatuh sama ini lagi gitu, karena memang sebagus itu. Nah, mau tahu apa aja sih kelebihannya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe dulu channelku Mahda IP. Sebelumnya aku akan mereview dulu dari kemasannya, dan kemasannya ini adalah seperti ini. Bentuknya yang landscape gini ya, karena ini ukuran XL, jadinya bentuknya seperti ini dengan isi 26 pieces. Nah, ini teknologi Jepang ya, udah tulisannya teknologi Jepang. Kemudian untuk lemnya itu tidak mengembung, bebas bergerak. Jadi nanti ini memang tidak bulky. Salah satu pertimbanganku untuk memilih diapers itu adalah yang tidak menggembung. Lalu ini juga dua kali lebih kering dari produk sebelumnya, sehingga dapat mencegah iritasi gitu. Jadinya memang nggak bikin lembab. Lalu kemudian untuk lapisan berpori, jadinya lapisan berpori itu menjaga kulit bayi agar tetap kering. Selanjutnya ada Wonderline, yaitu menyebarkan pipis ke seluruh permukaan, mencegah popok menggembung, jadinya nanti menyebar rata gitu ya. Dan setelah pipis ini juga tetap tipis gitu. Nah, mau tahu apa aja sih kelebihan dari popok Go On ini selama aku pakaikan ini kepada anak-anakku, dan kenapa aku milih popok ini untuk anak-anakku? Sebelum aku cerita lebih lanjut, aku mau bilang dulu kalau misalnya ini reviewnya adalah sesuai dengan pengalamanku, sesuai dengan pendapatku, dan sesuai dengan anakku ya. Jadinya memang ini cocok-cocokan, nggak mesti cocok di anak kita masing-masing, karena anak kita beda, mungkin bisa cowok, ini cewek ya, jadinya memang ini cocok buat anak-anakku. Dan mungkin untuk anak yang cowok juga nanti beda lagi gitu. Mungkin juga karena ukuran tubuhnya anak ya, jadinya ukuran tubuh anak juga berbeda-beda, dan ini memang cocok buat anak-anakku. Aku senang pakai ini itu sejak anakku yang pertama, yaitu tahun 2016-2017. Tapi awalnya aku pakai itu bukan yang Go On Smile ya, jadinya aku pakainya yang Go On Dry Excellent, jadinya itu yang versi premiumnya. Nah, itu menurutku bagus banget ya. Dan ternyata setelah aku coba yang di bawahnya dengan harga yang di bawahnya premium itu, ternyata itu juga nggak jauh beda gitu loh dari yang premiumnya gitu. Dan ini memang harganya itu lebih ekonomis gitu, dan untuk kualitasnya juga nggak jauh beda sama yang excellent. Jadi ini adalah kelebihan dari Go On Smile Baby. Yang pertama adalah ukurannya kecil, tipis, dan nggak bulky. Bulky itu ya nggak metutuk gitu loh, nggak metutuk, jadinya tuh tipis kalau misalnya pakai itu. Jadi kalau misalnya pakai popoknya ini itu kayak nggak pakai popok gitu loh, karena saking tipisnya, dan kayak pakai celana biasa gitu. Jadi kalau misalnya sudah dipakein celana gitu ya nggak tebel banget gitu loh, nggak bulky gitu. Dan ini memang bahannya itu tipis seperti ini, tipis. Dan ukurannya kecil, jadinya tuh ini cutingnya itu emang kecil, jadinya ini cocok banget untuk anak-anak yang
ukuran pantatnya itu, mohon maaf, pantatnya itu agak yang slim gitu, dan ini cocok banget buat anakku yang pertama waktu itu karena dia memang agak slim gitu loh, agak slim, dan ini pas banget. Nah kebetulan untuk anakku yang kedua ini kan agak gede ya, agak gede, pinggangnya agak besar, dan ini juga masih tetap cukup, cuman ukurannya memang jadi lebih satu tingkat di atasnya. Jadinya kalau anakku yang pertama itu sampai umur 22 bulan itu dia pakainya yang ukuran L, jadinya dia sampai 22 bulan lepas diapers langsung toilet training itu mentok pak sampai ukuran L aja. Nah tapi untuk adik ini ukurannya sudah ukuran XL di usia 20 bulan ini. Nah semoga besok juga sampai 22 bulan aja sih, jadinya mungkin 2-3 bulan lagi bisa belajar toilet trainingnya. Dan karena ukurannya yang tipis, kita juga harus hati-hati dalam menggunakannya kepada anak gitu, karena biasanya kan kalau anak-anak itu kan kalau misalnya ganti baju itu kan drama ya, pasti lari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Nah itu biasanya aku juga harus cepet-cepet gitu loh masukin ke kakinya gitu, masukin diapersnya ini supaya dia itu nggak lari-lari gitu loh, nggak lari-lari. Tapi kalau misalnya kita terlalu kencang gitu nanti bisa sobek gitu, dan aku juga pernah itu mengalaminya 2-3 kali lah itu sampai sobek gini karena dia tipis gitu loh. Tapi kalau misalnya hati-hati ya nggak seperti itu, cuman aku selama ini pernah sampai sobek ini tetap tak pakaikan, tapi juga nggak masalah sih, nggak bocor atau gimana gitu juga enggak. Yang kedua, harganya itu terjangkau, jadinya nggak yang mahal banget dan nggak yang murah banget. Jadinya aku ini pakainya bukan yang premium ya, bukan yang premium, karena kalau yang premium itu harganya 2 kali lipat dari biasanya. Dan ini aku pakainya yang sedang-sedang aja, karena masih ada juga yang lebih murah juga ada gitu. Yang lebih murah tuh yang 1000, kalau dihitung per piecesnya jadi 1.300 gitu, tapi aku memang milihnya tuh yang sedang-sedang aja, yang di tengah-tengah aja gitu. Kalau misalnya yang premium itu biasanya yang 1000, rata-rata 1.800 itu udah bagus banget, 1.800 udah bagus banget, tapi aku nggak pakai itu. Aku pakainya yang harganya 39.900. Jadi biasanya aku beli ini di Indomaret atau di Alfamart gitu, sekitar harganya 39.900 sudah dapat 26 biji. Jadi hitungannya per piecesnya itu jadi 1.500-an. Dan itu menurutku udah lumayan sih dengan harga segini, dengan kualitasnya ini. Nah, kelebihan yang ketiga itu adalah anti bocor. Jadinya selama aku pemakaian ini pada anak-anakku itu memang nggak pernah bocor sih, selama ini nggak pernah bocor. Kalau pipisnya nggak pernah bocor, tapi pernah bocornya itu kalau misalnya pup dan terlalu banyak pupnya itu, jadinya tuh kayak meletek-meletek di celana gitu ya. Dan itu menurutku wajar karena itu kan padat ya, jadinya ya wajar aja kalau misalnya agak ngelepret. Untuk pipis itu nggak pernah sama sekali bocor, karena memang sesuai dengan klaimnya ya, ini adalah bisa menyebarkan pipis ke seluruh permukaan, jadinya di roto gitu loh, jadi nggak akan keluar gitu loh. Jadinya ini kan ada karetnya ya, karetnya itu kenceng nemplek di pahanya, itu nggak keluar gitu pipisnya gitu. Jadinya memang ini bisa rata dan tidak menggembung. Dan menurutku memang ya kalau menggembung sih paling kalau misalnya sudah penuh gitu ya agak menggembung sedikit sih, cuman ya memang lebih rata ke seluruh ini, karena memang ada popok itu yang gembungnya itu gembung banget gitu loh, jadinya itu sampai di bawah sini loh, sampai gini. Terus kalau jalan tuh bisa anak itu jadi kepleh-kepleh gitu loh, apanya popoknya tuh saking itunya pipisnya tuh ngumpulnya cuma di bawah aja gitu, jadi nggak sampai ke belakang sini gitu. Tapi ya ini tergantung ya, mungkin kalau misalnya anak cowok gitu mungkin memang pipisnya jadi kurang menyebar gitu ya. Kalau yang cewek itu kan pasti ya deledek menyebar kemana-mana gitu ya. Itu tergantung cewek apa cowoknya ya mungkin ya, karena anakku cewek kabeh, hari ini orang ngerti nih anak cowok itu gimana. Tetap ya menggembung atau tidaknya itu harus disesuaikan dengan waktu pemakaian gitu. Jadi waktu pemakaiannya juga jangan yang terlalu lama gitu, jadinya disesuaikan dengan waktunya. Biasanya itu kan setiap 4 jam ya,
Ya biasanya sih kalau 4 jam, 5 jam, 6 jam itu sudah penuh ya. Nanti kalau misalnya sudah penuh ya harus diganti. Harus benar-benar diperhatikan waktu pemakaiannya, jangan terlalu lama. Nah selanjutnya yang keempat itu adalah cepat kering. Nah cepat kering jadinya ini tuh nggak bikin lembab. Jadinya kalau dicopot itu pantatnya tuh nggak yang basah terus lembab kayak habis pipis gitu, enggak. Jadinya memang itu tuh kering banget, kering. Terus jadinya nggak bikin anak itu iritasi, nggak bikin merah-merah. Ini juga sesuai dengan klaimnya. Klaimnya itu kan 2 kali lebih kering dari produk sebelumnya gitu. Jadinya dapat mencegah iritasi karena ini untuk tulisannya ini bisa untuk 5 kali pipis. Untuk 5 kali pipis dengan sekali pipis itu 60 ml. Itu di size XL ya. Selanjutnya desainnya itu full color, jadi menarik perhatian anak ya. Jadinya untuk yang Go On Smile ini sudah full color, jadinya warna-warni gitu loh, warna-warni kayak gini dan motifnya itu hewan-hewan. Jadinya hewan-hewan, ada yang lion, ada panda, terus ada koala gitu. Jadi ini tuh bisa mengalihkan perhatian anak waktu pakai. Jadinya kalau drama setiap pagi habis mandi lari-lari itu biasanya tuh anak tak liatin ini pokoknya gambar lion, ini gambar singa, gambar panda ini loh. Terus anak nanti jadi semakin tertegun melihat, terus dia diam aja ngawah lihat ininya popoknya sambil aku makaiin, langsung deh ketangkep itu anak, nggak lari-lari. Bisa banget ini menarik perhatian anak. Dan ini aku tuh dulu pakainya sejak Go On Smile-nya ini dari yang masih hitam putih, masih apa itu warnanya ya, nggak hitam putih ya, biru, kayaknya biru putih ya. Pokoknya ini belum ada warnanya yang full color gini. Jadi dari yang masih hitam putih aja sampai sekarang jadi lebih berwarna. Selanjutnya yang keenam adalah mudah dipakai dan dilepas. Nah ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, dengan desainnya ya. Mudah dipakai karena ada tulisannya ini depan. Jadinya yang bagian depan itu jelas cekel gitu loh, ada tulisannya depan dan warnanya kuning mencolok gitu. Jadinya aku sambil malam-malam kalau misalnya sambil gantiin diapers lagi ngantuk-ngantuk itu nggak perlu mikir, udah kelihatan. Jadinya sambil merem ya langsung iso makein katok diapers anakku ini gitu. Jadinya lebih gampang lah dengan desain yang berwarna seperti ini, jelas. Jadinya kan ada tuh ya diapers yang tulisan depannya tuh ada 2, depan. Jadinya tuh belakang sama depan itu ada tulisannya depan, terus dikasih tanda panah. Ya enggak? Pasti ada yang tanda panah. Ternyata depannya tuh maksudnya depannya tuh sini gitu. Dan menurutku itu tuh bikin mikir gitu loh. Kalau pokoknya nggak gitu tuh kadang agak bikin mikir karena aku harus belok ke kanan, depan, belakang isi ini karena biasanya itu suka nggak pas gitu loh. Tulisan depannya tuh di sini depan, tapi ternyata dipanah depannya di sini gitu. Jadinya ini adalah menurutku yang paling bagus itu adalah ini karena tulisannya tuh jelas. Untuk memakaikannya itu jadi lebih gampang. Dan untuk melepaskannya juga lebih gampang lagi karena tinggal disobek langsung gitu. Karena ini memang tipis jadi gampang untuk menyobeknya. Itu adalah semuanya adalah kelebihan dari popok Go On Smile ya. Jadinya aku milih itu karena hal-hal itu tadi, karena kelebihan-kelebihan yang banyak itu tadi. Untuk kekurangannya itu juga ada, yaitu ini nggak seperti Go On Excellent ya, yang ada talinya itu jadinya buangnya lebih gampang kalau yang ada talinya. Jadinya kalau misalnya ini dibuang ya tinggal dilinteng-linteng gitu, tapi nanti buka lagi. Jadinya kalau pipis sih nggak apa-apa ya, kalau yang ada pupnya itu paling ya harus ditali lagi, harus dibungkus lagi. Tapi ya wajar lah ya, sesuai dengan harga ya, karena memang harganya yang sedengan, jadi ya memang seperti ini. Selanjutnya untuk yang ini juga nggak ada indikator pipis itu loh. Kalau ada indikator pipis kan kelihatan ya ada warna birunya kalau sudah penuh gitu. Tapi kalau nggak ada seperti ini ya kita gantinya cuma pakai perasaan aja. Jadinya memang kalau misalnya sudah terlihat
agak penuh gitu ya, langsung diganti aja gitu. Jadi memang kita harus sering-sering ngecek. Nah, cukup sekian review dari aku. Semoga review ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semuanya yang sedang bingung mencari popok sekali pakai atau diapers yang tepat untuk anak. Oh iya, aku lupa bilang kalau misalnya anakku ini nggak full pakai ini ya, nggak full pakai ini, tapi memang paling cuman sampai siang, terus siangnya pakai klodi gitu. Jadinya siang sampai sore itu pakai klodi, terus malamnya baru pakai ini lagi gitu. Tapi untuk pembahasan tentang klodi mungkin di pembahasan berikutnya, karena di sini aku hanya ingin mereview untuk popok sekali pakai ini. Dan untuk pemakaiannya itu biasanya dari pagi jam 8 sampai duhur. Nanti duhur ganti pakai klodi sampai sore, terus nanti sore ganti diapers. Nah, nanti kalau sebelum tidur, kalau misalnya memang sudah penuh sebelum tidur, nanti langsung diganti lagi. Tapi nanti kalau misalnya udah pup ya harus ganti. Sebulan itu paling nggak sedia 2 atau 3 bal gitu. 2 atau 3 bal itu udah ya cukup untuk sebulan. Kalau misalnya ibu-ibu semua di sini biasanya habis berapa bal sih sebulannya? Tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya tadi ada yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah gitu, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe YouTube channel aku Made IP supaya aku bisa lebih semangat lagi buat bikin video-video lainnya yang menarik. Nantikan video ke selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.